Blessed people, banyak orang Kristen yang kurang tepat di dalam memahami Yeremia 29 ayat 11. Seperti yang tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa rancangan Tuhan yaitu memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi kalau hati damai sejahtera, maka pikiran tenang. Seperti itu. Kemudian hari depan yang dipikirkan adalah sebagaimana saya berpikir tentang masa depan saya, cita-cita untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pengusaha, bahkan menjadi seorang tentara misalkan. Dan harapan yang dimaksud adalah tentang bagaimana saya berharap kepada Tuhan supaya cita-cita akan masa depan itu tercapai. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah berita dari Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang saat itu sedang tertawan di Babel, bagaimana mereka hidup dalam penderitaan karena dosa mereka. Itu sebabnya Tuhan memberikan penghiburan berupa berita sukacita bahwa akan tiba masanya bangsa Yehuda akan dibebaskan dan kembali ke tanah yang Tuhan tetapkan untuk mereka tinggali. Dan terlebih mereka dapat kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang dihancurkan oleh bangsa Babel. Kalau kita perhatikan bahwa kata damai sejahtera dari teks Ibrani Shalom itu artinya adalah berdamai dengan Allah dalam konteks ini ya. Berdamai dengan Allah khususnya dalam hubungan perjanjian dengan Allah itu. Kemudian kita dapat memahami bahwa berdamai dengan Allah berarti ada masalah yang terjadi sebelumnya, yaitu dosa. Itu sebabnya di ayat 12-14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang menyebabkan umat Yehuda atau bangsa Yehuda saat itu sedang dalam tekanan yang hebat, penderitaan yang hebat, namun Tuhan memberikan harapan, jalan satu-satunya untuk mereka mengalami pemulihan adalah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, hari depan yang dimaksud adalah tentang berakhirnya masa penghukuman 70 tahun di Babel itu. Dan harapan yang dimaksud adalah tentang waktu yang harus dinantikan oleh bangsa Yehuda sampai penggenapan pembebasan itu. Jadi dengan demikian bahwa damai sejahtera yang dimaksud adalah bagaimana umat Yehuda atau bangsa Yehuda ini bertobat sungguh-sungguh dulu supaya terjadi pendamaian, terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi dengan demikian bahwa pemulihan hubungan dengan Tuhan itu mendahului pemulihan yang lain-lain. Jadi pembebasan manusia roh mendahului pembebasan manusia daging atau tubuh. Tuhan membebaskan manusia dari dosanya dulu, baru kemudian ia membebaskan manusia daripada dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa apa yang menjadi masalah utama di sini adalah tentang umat atau bangsa Yehuda yang telah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka telah kehilangan Yerusalem, mereka telah kehilangan bait Allah, mereka telah kehilangan peribadatan. Itu berarti bagi kita hari ini, yang terpenting adalah bagaimana terjadi pemulihan dengan Tuhan, sehingga kita bukan mendapatkan pemulihan secara materi, bukan mengalami pemulihan secara kesehatan yang menjadi prioritas, tetapi pemulihan secara spiritual. Dosa diampuni, kemudian kita hidup di dalam Tuhan. Dan apakah saat itu ketika Yehuda dibebaskan dari Babel, mereka langsung mengalami pemulihan ekonomi? Jawabannya tidak. Ada waktunya untuk Tuhan memulihkan satu demi satu. Demikian dengan kita,
Jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa kita ketika menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka hidup kita akan makmur secara finansial, kita gampang dapat kerja, kita pasti sehat selalu. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan Allah itu kembali menjadi mesra, kembali menjadi akrab, dan kita dapat memahami kehendak-Nya, dan kita tidak perlu menunggu pembebasan 70 tahun lamanya, tetapi setiap kita ingat, dan itu adalah karya Roh Kudus, kita telah berdosa kepada Tuhan, maka saat itu juga kita dibimbing untuk mengakui dosa kita, dan saat itu juga kita diampuni, kita dibebaskan kembali dari dosa yang kita perbuat. Inilah kita umat perjanjian baru, mengalami damai sejahtera ketika kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.